Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 28 Januari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik 8 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara hari ini. 8 anggota DEN itu diantaranya terdiri atas akademisi dan praktisi yang telah lulus uji kepatutan dan kelayakan di DPR. 8 anggota DEN yang dikabarkan akan dilantik yaitu Muhammad Fadil Hasan, Joni Jonathan Numberi, Satya Widya Yuda, Sri Penny Inten Cahyani, Unggul Priyatno, Saleh Abdullah, Muhammad Khalid Syairazi, dan Surono. Dewan Energi Nasional merupakan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang dibantu oleh Wapres Gibran selaku Wakil Ketua DEN dan Menteri ESDM sebagai Ketua Harian DEN. Nanti jam berapa, Pak? Baru tadi tuh jam 1, jam berapa, Pak? Jam 10-an ya. Sama Seskap ya, Pak? Dan untuk memperbarui kabar dari pelantikan Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan hari ini, kita bergabung dengan reporter TV One Iman Fajar. Iman, pukul berapa anggota DEN ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo? Ya, Sita dan juga pemirsa, hari ini rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik anggota Dewan Energi Nasional pada pukul 3 sore hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana 8 nama yang akan dilantik pada sore hari ini yang tadi sudah disebutkan, dan 8 nama tersebut tadi sudah tiba di Istana Negara belum lama sejak tadi kami melaporkan saat ini. Dan selain 8 nama yang merupakan anggota unsur kepentingan, nantinya juga di Dewan Energi Nasional juga terdapat ada 7 anggota yang merupakan anggota unsur pemerintah yang berupa sejumlah menteri. Di antaranya Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa, kemudian juga ada Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, kemudian juga ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kemudian juga ada Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, kemudian juga ada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, kemudian juga ada Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dan rencananya memang untuk pelantikan ini akan berlangsung sekitar pukul 3 sore nanti waktu Indonesia Barat. Kita juga masih menunggu kedatangan dari menteri-menteri ataupun juga anggota dari unsur pemerintah tersebut. Selain itu juga pemirsa, seperti diketahui bahwa Dewan Energi Nasional merupakan salah satu upaya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong swasembada energi yang juga merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu bagaimana sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menekankan swasembada pangan, kemudian juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga swasembada energi merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan Dewan Energi Nasional Baik, terima kasih Iman Fajar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, Presiden Prabowo Selasa kemarin menggelar ratas di kediaman Hambalang Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris. Salah satu yang hadir dalam ratas tersebut adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Ia melaporkan jika inisiatif Presiden membangun 10 kampus baru berstandar dunia di bidang kesehatan dan STEM melalui kolaborasi dengan Inggris mendapat respons yang positif.
Informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono angkat bicara soal iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Berbicara usai raker dengan Komisi 1 DPR, Sugiono menjelaskan iuran tersebut akan digunakan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza. Negara anggota harus memberikan kontribusi kepada Dewan Perdamaian dengan membayar lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sugiono menambahkan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar kontribusi. Namun negara yang memberikan kontribusi akan menjadi anggota tetap. Pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap dari Board of Peace. Ada kewajiban untuk membayar gitu Pak untuk saat ini? Enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Itu bunyi charternya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar, itu artinya dia permanen. Gitu. Pemirsa, DPR RI telah menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia baru menggantikan Juda Agung, pejabat sebelumnya yang mengundurkan diri. Lalu siapa yang akan menggantikan posisi Thomas Djiwandono? Rapat paripurna DPR telah mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih. Pemilihan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia disetujui oleh seluruh anggota DPR tanpa ada yang menyampaikan keberatan. Thomas akan menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031. Ia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI 13 Januari lalu. Setelah disahkan DPR, Thomas Djiwandono pun menyatakan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Sentral. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu siapakah pengganti Thomas Djiwandono di posisi Wakil Menteri Keuangan? Benarkah posisi tersebut akan digantikan Juda Agung yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia? Berdasarkan kabar yang beredar, terjadi tukar jabatan antara Wakil Menteri Keuangan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Jika terjadi seperti itu, bukan tidak mungkin Judi Sadewa yang akan menempati posisi Wakil Menteri Keuangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang secara terbuka memberikan bocoran dan menyebut Juda Agung sebagai calon kuat Wakil Menteri Keuangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Khodari berbicara mengenai isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Ditemui usai konferensi pers peluncuran logo Imlek Festival 2026, Khodari menjelaskan mengenai kabar reshuffle Kabinet. Menurutnya isu reshuffle muncul karena ada kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Khodari menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi deputi. Iya, mungkin karena Pak Tommy kan ke mana? Deputi. Ke deputi kan ada yang lowong kan? Iya betul. Ya itu. Nah, itu kayaknya sih logis aja itu. Hari ini Pak, itu kan kalau itu kan logis aja. Iya, ada beredar. Berarti kan harus ada yang diisi kan? Betul. Yang pasti begini, Presiden kalau bicara reshuffle pasti kriterianya adalah kinerja, pencapaian target-target.
Dan itu semua dipantau oleh Presiden setiap hari. Setiap hari. Rapatnya kan juga rapat terbatasnya kan sebentar-sebentar kan ada. Karena Presiden itu pegang data terus, perkembangan-perkembangan. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Komisi 3 DPR hari ini memanggil Kapolres Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait penetapan tersangka Hogi Minaya. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan kasus tersebut sangat memprihatinkan karena Hogi dihukum saat berusaha membela istrinya yang menjadi korban kejahatan. Pemanggilan tersebut menurutnya untuk mencari solusi terbaik dalam kasus ini. Habibur Rahman menegaskan pentingnya kasus ini diluruskan agar tidak menimbulkan preseden buruk di masyarakat. Sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kejaksaan Negeri Sleman untuk melaksanakan. Untuk memperbarui perkembangan terbaru dari pemanggilan Kapolres Sleman dan Kajari Sleman ke Komisi 3 DPR, kita bergabung dengan reporter TV One Alvin Saputra. Alvin, apa yang dibahas dalam pemanggilan tersebut hari ini? Ya baik Sita dan juga pemirsa, memang benar sekali belakangan ini viral di media sosial di mana korban penjamretan ditetapkan sebagai tersangka setelah korban tersebut melakukan pengejaran kepada jambret tersebut dan jambret tersebut meninggal dunia akibat menabrak sebuah tembok, di mana dalam hal tersebut hari ini DPR RI Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat ataupun RDPU dengan Kapolres Sleman dan juga Kepala Kejaksaan Negeri ataupun Kejari Sleman, di mana tadi untuk rapat hingga siang hari ini masih terus dilakukan dan juga dimulai, dan di mana tadi juga hadir dari Kejari Sleman yaitu Bambang Yunianto, dan juga hadir juga Kapolres Sleman yaitu Kombes Pol Edi Sentianto, dan juga tadi hadir juga kuasa hukum dari Yogi Miana, dan juga Hogi Miana beserta istri juga hadir dalam rapat dengan Komisi 3 pada hari ini. Dan adapun untuk rapat tadi dipimpin langsung oleh Ketua DPR Komisi 3 yaitu Habibur Rahman, di mana tadi untuk agenda hari ini nantinya dari Kapolres sendiri dan juga Kejari dari Sleman akan menjelaskan secara langsung di rapat tersebut untuk nantinya mengetahui kronologi yang sebenarnya yang terjadi dalam kasus penjabretan tersebut, di mana tadi untuk poin awal memang dari kuasa hukum Hogi juga menyampaikan bahwa kejadian Hogi ini mengejar jambret adalah secara spontan, dan juga menurut kuasa hukum dari Hogi tadi disampaikan di dalam rapat ini kejadian kecelakaan jambret ini memang kelalaian dari si jambret tersebut. Dan juga adapun dari Ketua DPR Komisi 3 Habibur Rahman tadi juga menyampaikan bahwa kasus ini memang sudah bermasalah sejak awal karena banyak fakta-fakta yang tidak terbukti dalam kasus tersebut. Dan juga Habib juga mengatakan bahwa kasus jambret ini merupakan bukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dan juga tadi dari anggota DPR Komisi 3 yaitu Rikwanto juga menyampaikan bahwa kasus penjambretan ini juga sudah salah kaprah dan juga salah pandangan dari awal, di mana tadi Rikwanto mengatakan harusnya tidak ada pasal mengenai lalu lintas dan harusnya hanya murni dikenai kasus penjambretan, di mana memang sebelumnya dari Kapolres Sleman juga mengenakan pasal lalu lintas kepada Hogi sehingga terjerat kasus hukum mengenai lalu lintas, di mana dari Ketua DPR Komisi 3 Habibur Rahman juga menyatakan kasus tersebut memprihatinkan karena Hogi justru dijerat hukum saat berusaha membela istrinya, di mana untuk Komisi 3 hari ini memang mempertemukan Kapolres, Kejari dan juga Hogi untuk nantinya menyelesaikan kasus tersebut, di mana dari Kejari sendiri juga tadi sudah memberikan keterangan bahwa memang untuk penanganan perkara ini sudah melalui mekanisme restoratif justice yang digelar pada beberapa waktu yang lalu. Artinya memang dari Hogi sendiri beserta dari pelaku penjambret sendiri dan korban keluarga dari pelaku penjambret memang sudah melakukan damai dan juga perdamaian dalam
kasus ini di mana. Nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait rapat dengan Komisi 3 dengan Kapolres Sleman dan juga Kejari Sleman. Sementara Sita untuk informasi kembali ke studio. Alvin Saputra langsung dari gedung DPR RI Senayan Jakarta. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 10 DPR angkat bicara mengenai polemik gaji guru honorer. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengatakan pihaknya mendorong agar gaji guru honorer lebih sejahtera dengan cara negara memberi gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Menurutnya nominal gaji 5 juta per bulan dimungkinkan jika 20% APBN dimaksimalkan untuk pendidikan. Lalu Hadrian menilai gaji guru honorer di Indonesia saat ini banyak yang belum layak dan ditambah beban pekerjaan yang berat. Kalau saja anggaran pendidikan kita yang 20% mandatory spending yang ada di konstitusi betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, maka gaji guru menurut hitungan Komisi 10 itu minimal 5 juta. Gaji guru, itu gaji guru honorer. Gaji guru honorer yang hari ini mereka harus hidup dengan 250.000 per bulan. Sungguh sangat tidak layak negara yang begitu besar, yang begitu kaya ini menggaji guru dengan angka 250.000. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Dede Indra. Sementara pimpinan KPK yang hadir antara lain Ketua KPK Setio Budianto serta 2 Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto dan Ibnu Basuki Widodo. Agenda rapat kerja membahas evaluasi kerja KPK tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Kerja kita ke depan tentu ada langkah-langkah yang perlu kami dengar. Pemirsa, proses pencarian korban longsor pada hari kelima disesuaikan dengan kondisi cuaca dan akan dilanjutkan apabila cuaca memungkinkan. Memasuki hari kelima pasca bencana longsor, tim SAR gabungan menyesuaikan proses pencarian dengan kondisi cuaca. Rabu pagi wilayah Bandung Barat, tepatnya di lokasi bencana longsor diguyur hujan deras disertai angin kencang dan kabut tebal. Bahkan kondisi cuaca buruk di area pengungsian menyebabkan tenda posko kesehatan ambruk. Sejumlah pengungsi tampak kedinginan akibat hujan dan angin yang terus berlangsung. SO masing-masing, tolong SO perhatikan situasi cuaca. Sementara itu, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyebut ada 35 rumah yang tersapu bersih dalam bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara jumlah korban 155 orang dan dari jumlah tersebut 75 dapat diselamatkan dan sisanya dalam pencarian. Rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155, di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian. Dan yang saya sampaikan bahwa jumlah penemuan korban kita sampaikan adalah body pack, karena itu kita tidak bisa mendeklir apakah itu murni masyarakatnya, kemudian apakah di situ ada anggota, tentunya teman-teman dari DVI maupun nanti dari informasi yang diberikan oleh pihak TNI yang akan bisa menyampaikan. Musibah tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat membuat salah seorang warga kehilangan 16 anggota keluarganya. Saat ini baru 2 anggota keluarga yang telah ditemukan. Proses pencarian terhadap korban bencana longsor di Desa Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga kini masih terus dilakukan. Keluarga dan juga warga yang terdampak menunggu di posko pengungsian Desa Pasir Langu menanti kepastian ditemukannya jasad anggota keluarga mereka yang hilang.
Di antara mereka yang menunggu terdapat Enok. 16 anggota keluarganya tertimbun dalam musibah tanah longsor. Baru 4 anggota keluarganya yang ditemukan. Tanah longsor menyapu 5 rumah keluarga Enok. Saudara-saudarana 5 rumah, 6 kakak. 6 kakak. Jadi total 16. 16 yang 16 16 berarti 16 yang hilang waktu itu. Iya, hilang. Sekarang udah ketemu? Ketemu 4. Siapa aja tuh, Bu? Jajang, Delisa, Susi, Nining. Oh, Nining. Bu, Ibu udah lihat kondisi itu secara fisik, Ibu ada beragak trauma gak sejauh ini? Ya pasti trauma. Iya, Pak. Udah habis semuanya. Iya. Habis semuanya. Ya habis lah. Keluarganya berharap proses pencarian anggota keluarga mereka dapat segera membuahkan hasil. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana kondisi pengungsi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Virgi Dainas yang ada di lokasi pencarian korban. Virgi, apa informasi terbaru yang bisa disampaikan dari sana? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Saat ini keadaan situasi di posko pengungsian di hari kelima ini masih banyak sekali warga yang mengungsi. Total ada sekitar 600-an warga di kantor desa ini, dan ini merupakan satu-satunya posko yang disediakan oleh pemerintah untuk korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Kita langsung tanyakan saja kira-kira bagaimana kondisi sejauh ini terkait dengan kesehatan warga dan pastinya untuk menghandle stres warga langsung kepada dokter yang menangani kesehatan warga selama 5 hari ini. Halo Dok, selamat siang Dok. Dok, terima kasih sudah berkenan diwawancara. Dok, kami ingin bertanya bagaimana proses dari atau progres dari kesehatan warga selama 5 hari ini? Siap. Terima kasih, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, saya Dr. Liana Sukandar beserta Ibu Kepala Puskesmas Pasilangu. Sampai hari ini dari kejadian sampai hari ini hari kelima, jumlah di pengungsian sekitar 552 orang, yang mana kita kelompokkan terdiri dari kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita juga lansia. Kami bagi menjadi 2 gedung, dipastikan tidak ada yang di posko mengungsi tapi di gedung-gedung. Kebetulan ini adalah aula dari Desa Pasilangu. Yang laki-laki saya tempatkan di depan, yang perempuan di aula sini. Gitu. Dok, kalau untuk kesehatan warga sendiri ini apakah ada keluhan yang mungkin dominan Dok yang dialami oleh warga ini? Ya, yang mana seperti kita ketahui bencana itu tidak ada yang tahu. Yang mana saat ini dari 552 pengungsi yang berobat ke pos kesehatan yang kami dirikan beserta Bu Kepala Puskesmas, di mana 341 yang sudah berobat jalan. Kemudian yang dirujuk 6 orang. Baik, Dok, terima kasih banyak Dok atas dedikasi untuk pastinya mengecek dan mengontrol kesehatan dari warga. Terima kasih banyak Dok, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, itulah dia wawancara kami dengan Dr. Lia yang menangani pastinya para pengungsi di posko pengungsian di kantor desa. Sekian, kembali ke studio Sita. Terima kasih Virgi Dainas langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, kita ajak Anda langsung menuju ke Istana Negara untuk melihat pelantikan Dewan Energi Nasional yang saat ini tengah berlangsung. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134-B Tahun 2025 tentang pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6-B Tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah masing-masing. 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. 2. Menteri Keuangan. 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Menteri Perhubungan. 5. Menteri Perindustrian. 6. Menteri Pertanian. 7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 8. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, masing-masing sebagai anggota. Kedua, mengangkat sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan masing-masing atas nama 1. Joni Jonathan Numberi, 2. Muhammad Fadil Hasan, 3. Satya Widayudya, 4. Sri Penny Inten Cahyani, 5. Unggul Priyanto, 6. Saleh Abdurrahman, 7. Muhammad Khalid Syairazi, 8. Surono. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 dan 27 Januari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan, pengangkatan keanggotaan Dewan Energi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Ya, baru saja kita menyaksikan pelantikan anggota Dewan Energi Nasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Ketua Harian DEN. Ada juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan hingga Menteri Lingkungan Hidup, serta 8 anggota Dewan Energi Nasional yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, industri hingga lingkungan hidup. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Komisi 5 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas. Rapat dengar pendapat hari ini dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i. Agenda rapat adalah evaluasi capaian kinerja masing-masing lembaga selama tahun 2025 dan program kerja tahun 2026. Selain itu, Komisi 5 ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam merespon bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Instalasi tsunami B juga ada instalasi Indonesia khususnya untuk dapat mendiseminasikan informasi terkait program HIDRIP, ada pelatihan seismik aset alam. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Kondisi jalan berlubang di MT Haryono, Jakarta Selatan menuju Kuningan dan Cawang telah ditambal. Namun sebagian pengendara masih memperlambat laju kendaraan demi menghindari tambalan yang tidak rata. Berikut laporan Margareta Novita dan juru kamera Bowo Iman. Ya pemirsa, saya punya kata-kata hari ini. Usai hujan lebat terbitlah lubang jalanan yang tak terlihat. Nah, ini kalimat yang menggambarkan bagaimana kondisi jalanan di kota Jakarta dan juga sekitarnya. Usai akhir-akhir ini sering sekali terguyur hujan yang cukup deras. Nah, salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di ruas Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana ini sempat viral dan banyak sekali dilaporkan jalanan ini banyak lubang-lubang jalanan. Dan salah satunya di sebelah saya ini pemirsa bisa Anda lihat bahwa memang lubang jalanan yang ada di MT Haryono ini
bervariasi untuk diameter dan juga kedalamannya bisa dari 5 cm hingga 10 cm ataupun lebih. Bahkan untuk diameternya sendiri juga sangat beragam, yang di sebelah saya ini bisa mencapai 60 hingga 80 cm lebih. Nah, memang untuk di Jalan MT Haryono sendiri ini walaupun banyak sekali lubang, namun sudah dilakukan penambalan sementara. Salah satunya di sini sudah dilakukan penambalan aspal karena memang dilihat warnanya ini sangat berbeda dengan aspal yang lama. Pun untuk penambalan aspal di Jalan MT Haryono ini memang kalau dilihat belum serata ataupun sejajar dengan aspal lamanya karena beberapa kendaraan ini ketika melewati tambalan yang ada di sini ini sedikit oleng, apalagi kendaraan roda 2 pun untuk arus lalu lintasnya sendiri memang sudah normal ataupun lancar pemirsa, namun untuk kendaraan roda 2 sendiri ini masih menghindari tambalan aspal yang ada di Jalan MT Haryono mengingat ini belum serata jalanan pada awalnya dan mereka ini juga banyak yang mengeluhkan ketika melalui jalan berlubang ini cakramnya ada yang miring, kemudian shock breakernya juga ada yang rusak dan ini dijadikan evaluasi oleh pemerintah DKI Jakarta di mana mereka sigap langsung melakukan penambalan sementara terhitung sejak tanggal 27 Januari mengingat Gubernur Pramono Anung ini mengatakan bahwa per tanggal 27 Januari dilakukan penambalan serentak, kemudian juga sudah dilakukan modifikasi cuaca untuk mendukung penambalan ini hingga ini bisa awet, namun memang hanya sementara dan masih berkemungkinan ini bisa berlubang kembali sehingga para pengendara ini diharapkan untuk senantiasa berhati-hati melewati jalan berlubang dan juga mengecek kendaraannya masing-masing agar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Untuk sementara demikian dari Jakarta, Margareta Novita, Iman Bowo, TV One mengabarkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan perbaikan jalan rusak akibat banjir baru akan dilakukan setelah kondisi cuaca lebih cerah. Langkah ini diambil agar perbaikan bisa dilakukan dengan maksimal. Sebenarnya pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga ingin segera melakukan penambalan atau penanganan jalan-jalan yang berlubang. Tetapi sekali lagi, karena sampai dengan tanggal 1 curah hujannya itu akan tinggi, kalau kita lakukan sekarang pasti 1-2 hari akan terkelupas kembali. Dan itu terjadi kemarin yang ada di Jalan Gatot Subroto. Karena saya memerintahkan secara langsung. Ternyata begitu curah hujan tinggi. Nah, kenapa kemudian harus dilakukan yang lebih, bukan hanya menambal, tetapi membuat aspal yang baru. Dan itu perlu waktu. Saya akan minta kepada Dinas Bina Marga begitu curah hujannya berkurang untuk dilakukan karena budgetnya nggak jadi masalah untuk Jakarta. Bintara Pembina Desa Babinsa, Desa Jinato selamatkan 12 korban kecelakaan laut di perairan Kepulauan Selayar. Kecelakaan laut menimpa kapal motor usaha Mandiri 01 GT20 di perairan Pasi Kadabu, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Lapa Sinjai menuju Pasitalu Timur tersebut menabrak karang akibat cuaca buruk. Angin kencang, gelombang tinggi dan jarak pandang terbatas pada Rabu dini hari. Akibatnya bagian bawah kapal hancur sehingga air masuk ke kapal yang mengangkut 12 orang tersebut. Seluruh awak dan penumpang kapal berhasil dievakuasi dari lokasi kecelakaan dan dibawa ke daratan Desa Jinato. PT PN menyerahkan 30 hektar tanah bagi para korban bencana banjir dan longsor. Sementara itu, progres pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan terus dikebut. Sebanyak 227 rumah hunian tetap bagi para pengungsi masih dalam proses pengerjaan di Desa HP Song Baru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan kondisi progres 30%, keterlambatan ini disebabkan pengiriman material bahan bangunan yang tersendat. Ditargetkan pengerjaan akan selesai pada bulan April mendatang. Namun di tengah kondisi ini, anak-anak para korban juga tak luput untuk mendapatkan trauma healing.
Pemerintah segera membangun jembatan permanen di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan menjelang Ramadan, volume kendaraan pengangkut logistik makin meningkat sehingga dibutuhkan jembatan permanen yang kuat. Jembatan nasional semua sudah fungsional ya. Tapi karena kebutuhan masyarakat tuh makin besar, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, sehingga angkutan logistik itu yang lewat juga makin lama makin yang besar-besar, yang lebih dari 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton. Sementara jembatan-jembatan darurat yang kita pasang itu kan maksimal harusnya cuma 10-20 ton, nggak bisa lebih dari itu. Sehingga kita sekarang juga sudah mulai mengerjakan pembangunan jembatan permanen pada saat masih di posisi tanggap darurat. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.